Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risuli Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami sekarang ada di kapal penyeberangan dari Bangkauni menuju Merak. Kami sudah 1 minggu pelayanan di Sumsel, Sumatera Selatan, tepatnya ibu kotanya Palembang. Dan tadi sebelum kami menyeberang, sempat saya menonton video yang pembicaranya itu, di video adalah saudara kita Habib Rizik, saudara. Dan saya tidak tahan lagi, saya tidak sabar lagi untuk sampai ke Jakarta baru mengomentarinya. Nanti saya akan komentar video ini, tetapi terlebih dahulu jangan lupa ya untuk Anda subscribe, terus tombol lonceng dipencet, like, beri komen yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Saudara Bapak Ibu sekalian, mari coba kita saksikan video yang berikut ini. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Apa? Udah menteri agamanya saudara sesat, Pak Rizik? Hah? udah menteri agamanya saudara sesat. Menteri Agama sesat. Yang saya ketahui ya, sesuai dengan keyakinan saya dulu adalah Islam. Kalau orang sesat itu minimal ada beberapa kriteria maksud saya, ada beberapa kriteria. Yang pertama itu tidak percaya bahwa Allah itu Esa. Yang kedua tidak percaya bahwa Muhammad itu Nabi Rasul utusan Allah. Itu yang saya ketahui dulu. Ya, saya singkat aja, itu masuk dalam 5 rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang pertama adalah itu. Ya. Yang kedua ada rukun iman 6. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, bla 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 bla. Apakah memang Pak Menteri Agama tidak memenuhi syarat ini, Pak Habib Rizik? Ya, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Terus yang selanjutnya yang saya ketahui ya, orang yang sesat itu ya, di Islam, waktu saya agama Islam itu, orang yang tidak mengerjakan sholat ya, orang yang tidak melakukan perintah-perintah Al-Quran, tentunya demikian ya. Apakah Pak Menteri Agama ini masuk dalam golongan-golongan yang saya sebutkan tadi, begitu? Yang saya ketahui sih Pak Menteri Agama ini ya baik-baik saja, dan yang saya ketahui orangnya netral. Tapi saya juga percaya dia tetap mempertahankan akidah dia sebagai orang yang beragama Islam. Kenapa saya katakan dia baik? Karena dia harus netral. Itu. Jadi Bapak Menteri Agama kita sekarang ini itu bukan Menteri Agama Islam saja, itu dia Menteri Agama Republik Indonesia. Artinya yang menaungi semua agama-agama yang dipercayai, yang disahkan oleh konstitusi di negara kita Republik Indonesia ini. Jadi dia harus lindungi semua ya, agama-agama yang sudah terdaftar di Menteri Agama, dia harus lindungi. Jadi sekali lagi, dia bukan Menteri Agama Islam, dia Menteri Agama Republik Indonesia. Oleh sebab itu Pak Habib Rizik harus paham akan hal ini ya. Jadi menurut saya sesatnya di mana, begitu saja ya. Saya mau tanya Pak Habib Rizik begitu saja. Dan menurut saya, walaupun saya berbeda akidah dengan saudara Rizik, tapi saya tidak mengatakan itu sesat, ini sesat, ini sesat, itu sesat, tidak.
ya jalankan aja lah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing lah. Apa? Kurang ajar, korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Istana iblis. Kurang ajar, korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Istana setan. Wih. Jadi maksud Pak Habib Rizik apa nih? Maksudnya itu tempat di mana Jokowi berada sekarang itu, presiden kita Republik Indonesia itu istananya sesat. Begitu. Waduh. Itu mah menurut saya udah keterlaluan ya. Jadi apa benar di istana itu setan-setan semua? Iblis-iblis semua? Apa Pak Habib Rizik pernah lihat di situ ada setan-setan berkeliaran, iblis-iblis, entah bentuknya kecil-kecil gitu, kayak tuyul, ataupun tinggi gede gitu iblisnya, ataupun rambut panjang seperti yang orang bilang kuntilanak, atau begu ganjang seperti kita di Tapanuli. Kalau dilihat makin tinggi, makin cekek, ataupun gondrowo, ataupun suster ngesot. Maksudnya iblis setan-setannya bentuknya seperti apa, Pak? Jadi itu istana presiden. Ya, yang ada di sana ya manusia yang pangkatnya atau jabatannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terus ada beberapa menteri-menterinya. Terus ada juga jubirnya, staf-staf ahli dan sebagainya. Di sana juga ada Pampres, pengawalan presiden dari TNI Polri, mungkin kalau nggak salah dari 4 angkatan. Di sana ada pegawai-pegawai kebersihan yang sapu-sapu halaman, yang potong-potong rumput, yang potong-potong pohon supaya pohon itu rapi, gitu loh ya. Jadi yang iblis-iblis itu yang Bapak maksud yang mana, begitu loh. Apa Bapak pernah lihat iblis? Apa Bapak pernah lihat setan? Nah, kenapa Bapak bilang di istana itu setan-setan, iblis-iblis? Ya, jadi saya tidak pernah lihat, karena saya pernah ke istana itu. Saya tidak pernah lihat ada iblis di sana. Saya tidak pernah lihat ada setan di sana. Ya, kalau Pak Habib Rizik pernah lihat, ya saya pengen tahu juga sih bentuk setannya seperti apa, bentuk iblisnya seperti apa, begitu. Oleh sebab itu saya berharap kita bernegara dan berbangsa ini ya harus rukun satu sama lain. Dan negara kita sebenarnya sudah stabil. Negara kita ini boleh dikatakan sudah baik. Jadi jangan dikacau balau lagi lah dengan ucapan kata-kata seperti ini. Ini membuat sesama anak bangsa juga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, dan juga mengganggu kinerja para pemerintah kita, terlebih terusus Bapak Presiden kita Joko Widodo ya, dan menteri-menterinya. Kalau mereka kerja diganggu, tidak dibiarkan kerja maksimal, maka yang berdampak bukan kepada Pak Habib Rizik saja, itu berdampak kepada saya, kepada rakyat Indonesia. Ini kurang lebih 270 juta jiwa, begitu. Bisa mempengaruhi ekonomi, ya kan? Karena kalau nasional terganggu, bisa pengaruh ke internasional, ekonomi terganggu. Ya, kalau ekonomi terganggu, yang susah rakyat, Pak. Jadi seorang Habib yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya memikirkan rakyat ini, rakyat Indonesia ini, supaya rakyat Indonesia ini semuanya bisa sejahtera. Kalau Bapak mengatakan yang seperti itu terus menerus, ya ekonomi bermasalah. Orang investasi pun ke Indonesia ini berpikir, karena dianggap negara ini tidak aman, ya, karena ada kelompok tertentu yang
ya Pak Rizik, saya minta ya mari kita sama-sama bersatu memperbaiki negeri ini, bangsa ini, dan semua termasuk Bapak Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya. Ya, saya doakan kerja dengan baik, kinerjanya baik, Indonesia jaya makmur, dan persatuan tetap kita jaga. Berbeda suku boleh, berbeda agama boleh, berbeda pendapat boleh, tetapi tetap kita Indonesia. Saya mau berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus berdoa buat Pak Habib Rizik, Ko Jamadiang, Ko Urapidia, damai sejahtera sukacita Tuhan melampaui segala akal memerintah di hatinya, supaya dia bisa bekerja sama untuk membangun negeri ini, sehingga masyarakat Indonesia boleh damai sejahtera dan ekonomi pun makin membaik. Begitu juga buat pemerintahan yang ada, baik Jokowi, menteri-menterinya. Tuhan pimpin mereka bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Dan semua subscribe yang sudah menonton ini, Engkau memberkahi mereka. Dan apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Terlebih terus yang sudah mendukung dana untuk Injil Kerajaan Allah metanoia, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih. Dalam Yesus saya berdoa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita sedang membangun rumah misi. Lanjutkan tonton ini bagaimana progresnya di Pontianak ya, atau di Kalbar. Dan kita sekarang ada di laut, sedang menyeberang menuju Pulau Jawa. Tadi kita dari Sumatera, tepatnya Sumatera Selatan, Palembang. Sebentar lagi kita akan berjumpa di Pulau Jawa. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Kita persembahkan ini untuk rumah misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini. Maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera ya, yang tertera di layar ini, dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu, dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, saudara bisa ke nomor rekening ini ya. Kita berpikir sederhana aja, kalau kita mau bekerja sama saudara ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua 50.000 kali 200 orang misalnya, kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe. Tuhan berkati mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6
Iya, pasir ke-6. Udah. Nah, pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Ratakan, dikasih tali dan diratakan. Udah diratakan, tinggal besok pengecoran. Besok pengecoran, tinggal tali. Sudah dicor, sudah selesai dicor. Nah, tinggal kiri kanan, semen habis, tinggal kiri kanan. Nah, kalau besok ada semen, kita semen lagi. Oke, terima kasih. Pasir sudah habis, mau dipesan lagi Pak. Semen pun hari ini habis nih. Nah, udah pakai 4 sak, ini 5 sak semua ini. Nah, sudah disemen. Nah, tinggal 1 sak lagi ini, udah diaduk 4 sak, tinggal 1 sak lagi ini. Nah, tuh tinggal 1 sak. Nah, ini udah disemen, tinggal 1 sak lagi. Nah, pasirnya habis Pak, ngaduk lagi saya nih. Nah, tuh udah sama depan udah 6, 5, 11, 15, 21 sak semuanya.